Hai, apa kabar semuanya? Saya berharap semoga kalian semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Selamat berjumpa kembali di Bilang Saja Jang Taku. Video kali ini adalah video pembahasan materi dimensi 3, matematika wajib kelas 12. Dan ini dikhususkan untuk siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 4 Seram bagian Barat. Bagi Anda yang bukan termasuk di dalamnya, kita mengucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton video ini. Oke, kita masuk pada pembahasannya. Sekitar. Zombie Apocalypse. Ya anak-anak, materi yang akan kita pelajari adalah materi dimensi 3, yaitu tentang jarak. Dan yang akan kita pelajari dari jarak ini adalah pengukuran jarak pada bangun ruang, yang terdiri dari jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, kemudian jarak titik ke bidang. Kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian yang harus kita capai adalah 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang, yaitu antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Nah, yang terdiri dari 3.1 mendeskripsikan jarak antar titik ke titik, kemudian 3.1.2 mendeskripsikan jarak antar titik ke garis, kemudian 3.1.3 mendeskripsikan jarak antar titik ke bidang. Nah, setelah Anda bisa mendeskripsikan jarak, maka selanjutnya Anda menentukan jarak dalam ruang, yaitu menentukan jarak antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Yang pastinya 4.1 itu menentukan jarak antar titik ke titik, kemudian 4.1.2 menentukan jarak antar titik ke garis, kemudian 4.1.3 menentukan jarak antar titik ke bidang. Oke, kita lanjut. Kita masuk pada jarak antar dua titik. Nah, jarak antar dua titik ini atau menentukan jarak antar titik ke titik. Jarak antara dua titik adalah, yang dimaksudkan dengan jarak antar dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Coba kita perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua titik, titik berwarna biru dan berwarna merah. Yang berwarna biru ini diberi nama titik A, kemudian yang berwarna merah diberi nama titik B. Nah, jadi ada titik A dan titik B. Kemudian ada sebuah garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Nama garisnya G. Garis G menghubungkan titik A dan titik B. Yang disebut ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut, ya, disebut ruas garis itu adalah garis dari titik A ini ke titik B ini. Ya, ruas garisnya itu yang disebut sebagai ruas garis. Nah, jadi panjang ruas garis inilah yang disebut sebagai jarak titik A ke titik B. Jadi kalau sudah diketahui panjangnya itu berapa, ya, panjang dari titik garis yang ini, ya, garis G ini, panjang dari titik A ini ke titik B ini, itu panjangnya itu disebut sebagai jarak dari kedua titik tersebut. Oke, banyak garis yang dapat dibuat melalui titik A, tetapi hanya satu garis yang melalui titik B, yaitu garis G. Oke, kita perhatikan gambar di samping. Ya, ini ada dua buah titik, kemudian titik tersebut dihubungkan oleh garis G. Ya, kemudian di sini dibilang bahwa banyak garis yang dapat dibuat melalui titik A. Maksudnya seperti ini. Kita bisa membuat garis-garis lain yang melalui titik A, ya. Ke bawah seperti ini. Ya, Anda lihat di sini bahwa dia hanya melalui titik A, tetapi dia tidak bisa melalui titik B. Kemudian seperti itu, ya. Seperti itu. Bisa juga seperti ini. Bisa juga seperti ini. Ya, seperti itu, ya. Dia kita bisa buat banyak garis selain garis G itu yang melalui titik A, tetapi
Anda lihat bahwa dia tidak bisa melalui garis-garis tersebut, tidak bisa melalui titik B, hanya ada satu, ya. Hanya ada satu, yaitu garis G. Nah, kemudian di sini mungkin ada yang lain bisa mengatakan bahwa Pak Guru, selain garis G juga kita bisa buat garis lain yang menghubungkan kedua titik tersebut, ya. Misalnya garisnya seperti ini, ya. Garisnya seperti itu. Ya memang bisa sih, ya memang bisa, ya memang bisa. Tapi itu bukan disebut sebagai ruas garis, ya. Disebut sebagai ruas garis AB. Kenapa? Ini bentuknya lengkung. Nah, dan kalau garis berwarna merah ini kita tarik menjadi sebuah garis lurus, maka dia bukan lagi titik yang di sini, titik di sini dan titik di sini, tidak lagi tempatnya di situ, ya, karena dia sudah lewat, dia semakin panjang, dia sudah lebih lewat, maka itu bukan lagi jarak dari titik A dan titik B. Jadi di sini aku kasih contoh, jika anak-anak disuruh untuk mengukur panjang dari jembatan Kaputi ke SMA, berarti jangan mengukur dari SMA ke pertigaan, kemudian pertigaan lagi ke jembatan, ya bukan seperti itu, ya. Yang harus diukur itu jarak dari SMA-nya langsung lurus ke jembatan Kaputi. Misalkan pakai tali, nah satu orang tahan di SMA, kemudian tali itu ditarik terus sampai ke Kaputi sana. Nah tali itu nanti diukur, ya, diukur menggunakan alat pengukurannya, baru kita bisa diketahui panjangnya itu. Setelah diketahui panjangnya itu, maka panjang itu adalah jarak dari jembatan Kaputi ke SMA. Ya mungkin seperti itu yang bisa gue jelaskan, gambarkan. Oke, kita lanjut. Dalam bangun ruang, menentukan jarak titik A dan titik B dapat digunakan yang pertama teorema Pitagoras. Nah, teorema Pitagoras ini kita bisa menggunakannya untuk mengukur jarak antar dua titik, ya, jika ada kaitannya dengan segitiga siku-siku. Kalau tidak ada kaitan dengan segitiga siku-siku, maka kita gunakan cara yang kedua, ya, yaitu aturan sinus dan kosinus. Ya, tetapi di sini yang akan kita bahas adalah teorema Pitagoras, ya. Oke, kita lanjut. Teorema Pitagoras. Oke, coba Anda perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua buah titik, titik A dan titik B. Kemudian kedua titik tersebut dihubungkan oleh sebuah garis G. Kemudian dibuat sebuah garis yang melalui titik A dan sebuah garis lagi yang melalui titik B. Di sini garisnya berwarna merah dan berwarna biru. Garis berwarna merah dan berwarna biru ini dia saling tegak lurus. Kemudian titik potongnya itu diberi nama titik C. Karena kedua garis tersebut saling tegak lurus, maka siku-sikunya di C. Kita lanjut. Dengan menggunakan rumus Pitagoras, maka AB ini, ya, diperoleh dari akar BC pangkat 2 ditambah dengan AC pangkat 2. Supaya Anda bisa lebih memahami, kita masuk pada contoh soal. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm, tentukan jarak A ke titik C, B titik A ke titik G, dan C titik A ke titik P, di mana P di tengah CG. Jadi titik P ini dia ada di tengah, dia merupakan titik tengah dari CG, ya. Jadi titik tengah dari CG. Kita masuk pada pembahasan soal A. Penyelesaian. Nah, jadi jarak titik A titik C itu sama dengan panjang ruas garis AC. Coba Anda perhatikan. Di sini ada garis putus-putus berwarna merah yang menghubungkan garis A dan garis C. Itu disebut sebagai ruas garis AC. Kemudian perhatikan segitiga ABC pada gambar di sampingnya. Gambar ini, ya. Perhatikan segitiga ABC. Ya, Anda lihat di sini segitiga A
ABC, ya, ABC segitiga itu, segitiga ini ya. Nah, AB itu sama dengan A cm ya, karena sudah diketahui rusuk kubus itu A cm. Kemudian, dan ingat bahwa kubus itu memiliki rusuk yang sama panjang. Jadi kalau AB A cm maka BC juga A cm. Kemudian segitiga ini, segitiga ABC ini dia siku-sikunya di titik B ya. Oke, jadi segitiga ABC ini dia siku-siku di titik B. Sehingga panjang AC dapat dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras, dengan menggunakan teorema Pitagoras yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. AC itu ya, kalau segitiga ABC berarti AC itu, atau kalau mau dicari AC berarti AC itu sama dengan akar dari AB tambah AB pangkat 2 tambah BC pangkat 2. Karena AB dan BC itu sama dengan A, maka selanjutnya kita peroleh akar dari A pangkat 2 tambah A pangkat 2. Nah, AB itu A, BC juga A. Karena AB dan BC itu harus dikuadratkan, maka kita dapat A pangkat 2 tambah B pangkat A pangkat 2 tambah A pangkat 2. Sehingga kita peroleh akar 2A pangkat 2 ya. 1A tambah 1A berarti ada 2A ya. 1A pangkat 2 tambah 1A pangkat 2 dapat 2A pangkat 2. Sehingga kita peroleh, kita keluarkan A pangkat 2 ini. A pangkat 2 ini jika dikeluarkan dari tanda akar maka kuadratnya hilang ya. Kuadratnya hilang. Jadi kita peroleh A akar 2. Jadi panjang AC itu sama dengan A akar 2. Oke, sampai di sini saya berharap anak-anak bisa paham. Kita lanjut pada contoh soal yang B. Jarak titik A ke titik G itu sama dengan panjang ruas garis AG. Jarak titik A ke titik G. Jarak titik A di sini ke titik G yang di sini ya, itu sama dengan panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik tersebut, yaitu ruas garis AG. Sehingga ya disebut sebagai jarak titik A ke titik G. Oke, perhatikan segitiga ACG. Anda perhatikan ya. Anda perhatikan gambar ini. Kita harus membuat ya, dua buah garis, satu garis. Supaya kita bisa menggunakan rumus Pitagoras itu harus kita membuat garis-garis lain yang dihubungkan ke titik-titik tersebut sehingga bisa menemukan sebuah segitiga siku-siku. Nah, jadi kalau kita mau menghitung AG ini maka kita harus buat satu garis ke C, kemudian kita harus membuat satu garis lagi ke G ya. Jadi harus membuat ruas garis AG dan membuat ruas garis AC supaya kita memperoleh segitiga siku-sikunya itu, segitiga siku-siku yang siku-sikunya di C. Segitiga siku-sikunya di C ya. Kemudian yang berikut, perhatikan segitiga ACG pada gambar di samping ya. Segitiga ACG itu yang ini ya, sisi yang miring sama sisi alas itu yang berwarna merah yang putus-putus itu. Kemudian sisi tegak itu adalah ruas garis CG ini. Oke. Kemudian panjang AC itu yang sudah kita peroleh tadi yaitu A akar 2. Kemudian panjang CG itu sama dengan A cm. Dan di sini jika kita belum ketahui, jika AC ini belum diketahui maka kita cari panjangnya yaitu dengan menggunakan rumus Pitagoras seperti tadi ya, seperti yang tadi pada contoh A tadi. Penyelesaiannya seperti itu. Kalau misalnya soal itu belum diketahui ya, hanya ketahui rusuk-rusuknya, maka abang harus cari seperti yang tadi. Oke, di sini kebetulan karena soal yang tadi itu sudah soal yang option A itu menghitung panjang jarak AC ini, menghitung jarak AC ini ya, jarak AC ini, maka di sini kita bisa pakai ya, bisa pakai.
Jika tidak, maka kita harus cari ya, cari seperti langkah-langkah pada penyelesaian opsi A itu. Ya, selanjutnya kita sudah tahu bahwa siku-sikunya di C, maka menggunakan rumus Pitagoras atau teorema Pitagoras, maka kita memperoleh AG itu sama dengan akar AC pangkat 2 tambah CG pangkat 2. AC pangkat 2 yang ini ya, kemudian AG pangkat 2. CG pangkat 2 ya. AC pangkat 2 tambah CG pangkat 2. Selanjutnya atau masukkan nilai-nilai dari AC dan CG. AC itu sama dengan A akar 2, kemudian dipangkatkan 2. Tambah lagi dengan nilai dari panjang atau panjang dari CG itu sama dengan A. Berarti A pangkat 2. Oke, setelah kita masukkan nilainya, kemudian kita selesaikan. Untuk A akar pangkat 2, itu kita memperoleh 2A pangkat 2. 2 ini diperoleh dari akar 2 ini dipangkatkan 2, maka akarnya hilang, diperoleh 2. Sedangkan A ini dipangkatkan 2, dapatnya A pangkat 2. Jadi dapat 2A pangkat 2. Kemudian tambah lagi dengan A pangkat 2. Ini tidak diapa-apakan, jadi kita turunkan saja. Jadi A pangkat 2. Kemudian kita jumlahkan 2A pangkat 2 tambah A pangkat 2. Di sini 2, di sini 1, berarti kita dapat 3A pangkat 2. 3A pangkat 2, jadi akar 3A pangkat 2 ya. Jadi akar 3A pangkat 2 itu A pangkat 2 kita keluarkan dari tanda akar ya, A pangkat 2 kita keluarkan dari tanda akar, sehingga kita peroleh A akar 3. 3 ini tidak bisa lagi disederhanakan ya, bentuk akarnya tidak bisa lagi disederhanakan, sehingga kita tetap dapat hasilnya itu A akar 3. Nah, jadi jarak AG itu sama dengan A akar 3 ya. Sampai di sini mudah-mudahan Anda bisa paham. Kita masuk untuk soal selanjutnya ya. Pembahasan untuk opsi C. Oke, penyelesaian untuk opsi C. Jadi yang dimaksudkan dengan jarak titik A ke titik P itu sama dengan panjang ruas garis AP. Perhatikan segitiga ACP pada gambar di sampingnya. Perhatikan, di sini ada garis ruas garis AP dan kemudian ruas garis AC. Jadi untuk bisa menemukan segitiga, maka kita buat garis-garis dan lain garis-garisnya menghubungkan titik-titik tersebut, sehingga kita bisa peroleh sebuah segitiga siku-siku. Ya, dari sini kita sudah peroleh sebuah segitiga siku-siku yang namanya segitiga ACP ya, ACP. Yang siku-sikunya juga di C. Oke. Dan AC itu kita sudah ketahui tadi A akar 2, kemudian CP ini adalah setengah dari CG, karena P ini dia di tengah-tengah ruas garis CG. CG itu sama dengan A. Nah, karena P di tengah-tengah ruas garis CG, maka P itu adalah 1/2 atau setengah A ya, setengah A itu 1/2 A itu. Oke. Kalau dari rumus peroleh AC itu sama dengan A akar 2, kemudian CP itu sama dengan 1/2 A, dan siku-siku di segitiga ACP ini siku-siku di C. Sehingga dengan menggunakan rumus Pitagoras kita memperoleh AP itu ya, sisi miring ini ya, AP itu sama dengan akar dari AC pangkat 2 tambah dengan CP pangkat 2. CP yang ini ya, CP pangkat 2. Oke, jadi AP sama dengan A akar 2 dipangkatkan 2 tambah dengan 1/2 A pangkat 2. Itu nilai dari A akar 2 itu nilai dari AC, jarak panjang AC, kemudian 1/2 A itu juga panjang CP. Kemudian akan selesaikan untuk A akar 2 pangkat 2 itu sama dengan 2A pangkat 2 ya. A dipangkatkan 2 dapat A pangkat 2, sedangkan akar 2 dipangkatkan 2 hasilnya itu 2. Jadi 2A pangkat 2 tambah lagi dengan 1/4 A pangkat 2. 1/4 A pangkat 2 itu diperoleh dari 1/2 ini dipangkatkan 2, dapatnya 1/4. Kemudian A ini dipangkatkan 2, dapatnya A pangkat 2.
Kemudian 2A pangkat 2 tambah 1/4 A pangkat 2 itu kita peroleh 9/4. Kita samakan penyebut ya, samakan penyebut dengan 4. Jadi 2 ini kita peroleh 8/4 ya, 8/4 tambah 1/4. Jadi 8/4 tambah 1/4 itu sama dengan 9/4 ya. Jadi A pangkat 2. Nilai dari 9/4 akar 2 itu sama dengan 3/2 A. Nah, jadi kita peroleh panjang AP itu atau jarak AP itu sama dengan 3/2 A. Oke, sampai di sini Bu Guru berharap Anda bisa mengerti. Bagi yang belum mengerti, Anda bisa juga komen di video ini. Ya, dan sampai di sini penjelasannya. Semoga yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa. Dadah.